kita punya ponakan ini di Bali, dan ternyata ada proses pemurtatan oleh tim doa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di seluruh Indonesia, bahwasanya salah satu trik pemurtatan itu dengan metode cuci otak dengan media jin. Nah, dan ini ternyata tetangga kami setelah di Bali dia terdoktrin dan sempat dia itu masuk ke gereja beberapa bulan sampai ibundanya berangkat menyemput anaknya. Sekarang ayah nih Rusna, ada nggak sesuatu yang membuat kamu yakini bahwa Kristen itu ajaran benar tuh bagaimana? Satu sih, coba kamu tahu sama Ustaz. Apa? Bahwasanya dia itu memberkati, dia itu apa? Coba, ada nggak? Coba. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu kejadian di mana ada seorang Muslim sudah menerima Injil ya. Mereka sudah percaya pada Yesus, bahkan dikatakan bahwa sempat masuk gereja. Lalu seorang ustadz berusaha untuk memualafkan kembali, artinya supaya kembali ke Islam ya, karena sudah sempat murtad masuk ke agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar, mari kita mendengarkan videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Kita punya ponakan ini di Bali, dan ternyata ada proses pemurtatan oleh tim doa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di seluruh Indonesia, bahwasanya salah satu trik pemurtatan itu dengan metode cuci otak dengan media jin. Nah, dan ini ternyata tetangga kami setelah di Bali dia terdoktrin dan sempat dia itu masuk ke gereja beberapa bulan sampai ibundanya berangkat menyemput anaknya. Sekarang ayah nih Rusna, ada nggak sesuatu yang membuat kamu yakini bahwa Kristen itu ajaran benar tuh bagaimana? Satu sih, coba kamu tahu sama Ustaz. Apa? Bahwasanya dia itu memberkati, dia itu apa? Coba, ada nggak? Coba. Ada. Ayo, silakan. Kita diskusi. Ayo, apa tuh? Hah? Akulah jalan keselamatan hidup, dan tidak ada satu pun yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku. Yesus sendiri mengatakan, Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Bahasa Ibrani. Dengarlah wahai orang Israel bahwa Tuhan kita Allah Tuhan itu Echad. Apa itu Echad? Sekarang kau baca itu Ustaz. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Coba artinya. Yesus kepada orang-orang Bani Israel, hanya khusus Bani Israel. Kata Isa yang asli bahasanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Injil sekarang ini. Baik perjanjian baru, perjanjian lama, tidak ada, itu hanya jiplakan di Injil ya, di aslinya bahasa Tauratnya. Shema Israel Yahweh, Yahweh Elohanu, Yahweh Echad. Shema Israel, dengarlah wahai orang-orang Israel bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Echad. Echad itu sama dengan Ahad, satu. So, bahwasanya Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, dan tidak ada satu pun yang sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Berarti perkataan ini adalah perkataan Rasul Allah. Ya teman-teman sekalian, itulah videonya di mana seorang ustadz ini berapi-api ya untuk mencoba menjelaskan tentang keimanan kekristenan, tetapi belepotan ya, semuanya kacau balau teman-teman sekalian ya. Dia menyebutkan bahasa Ibrani saja pun itu belepotan ya. Seharusnya Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Sementara dia bilang Shema Israel Yahweh ya, Yahweh Echad kata dia ya. Nah teman-teman sekalian, inilah orang-orang yang dungung, yang tak paham tentang keimanan kekristenan, tapi mencoba ya untuk menyesatkan umat muslim ya. Sebenarnya umat muslim yang
atau ibu-ibu dalam video ini yang sudah percaya pada Yesus, itu artinya teman-teman sekalian, dia sebenarnya sudah mendapatkan kehidupan yang benar dan mengenal Tuhan yang benar, tetapi dikacaubalaukan oleh seorang iblis lagi ya, seorang ustadz ini ya, yang mencoba berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya kembali ke agama Islam. Dan teman-teman sekalian, apakah ibu ini kembali ke Islam atau tidak, itu kita masih belum dapatkan informasinya. Tetapi teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang akan kita komen di sini. Yang pertama sekali tadi teman-teman yang membuat saya harus meluruskannya, di mana katanya di Indonesia ini sudah terdengar, sudah tersebarkan bagaimana orang-orang Kristen memurtadkan orang-orang Islam. Yaitu dengan cara cuci otak ya. Sama seperti yang mereka sering katakan juga selama ini, bahwa mereka orang Kristen itu penginjilan bagi supermi, bagi beras, bagi minyak goreng ya, bagi sembako lah ya pada umumnya. Dan ini yang mereka selalu tuduhkan bahwa inilah kristenisasi. Dan yang lebih ngerinya, dia katakan bahwa cuci otak dengan media jin ya. Jadi penginjil-penginjil Kristen itu ada kuasa kegelapan, ada jinnya, ada setannya yang akan disusupkan ke otak orang-orang Muslim ya gitu. Nah, tentu saja ini fitnah teman-teman sekalian ya. Ini fitnah. Karena di dalam agama Kristen itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Dan siapapun yang mau keluar dari agama Kristen juga silakan. Dan tidak ada ancaman. Tidak ada katakan bahwa halal darahnya, lalu keluarganya akan mengamuk-mengamuk. Itu tidak ada. Itu pilihan. Ya, sesuai dengan undang-undang di Indonesia juga ya. Untuk bebas untuk memilih agama masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, itu yang pertama yang kita harus luruskan, bahwa apa yang disampaikannya orang-orang Kristen cuci otak dengan menggunakan jin atau media jin seperti yang dikatakannya tadi, ini tidak benar. Ini fitnah ya. Itu tidak pernah dilakukan ya. Dan untuk menerima Injil tidak pernah dipaksakan. Baik, yang kedua yang akan saya jawab di sini, dia katakan bahwa tidak ada di dalam perjanjian lama dan juga Injil ya. Maksudnya itu perjanjian baru ya. Karena orang-orang Islam ini kebanyakan mereka tidak paham tentang Injil. Jadi mereka pikir Injil itu buku yang gedebuk diturunkan dari langit ya, dikasih ke Nabi Isa gitu ya. Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia ya, pelayanannya ya, dimulai dari kelahiran ya, pelayanannya, mujizatnya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Karena dia berasal dari sorga, dia kembali ke sorga. Ya, menurut Ustadz tadi, dia katakan bahwa di dalam PL itu tidak ada yang namanya itu Allah yang esa ya. Hanya di bahasa Ibraninya katanya. Namanya dia sebutkan itu Shema Israel Yahweh. Ya, ya tak bolak-balik ya penyampaiannya. Seharusnya teman-teman sekalian Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Di mana kita menemukan hal ini teman-teman sekalian. Kalau dia mengatakan tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada di dalam Perjanjian Lama atau terjemahan bahasa Indonesia, itu juga salah. Ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Apa kata firman Tuhan? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa aslinya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, inilah syahadat orang-orang Yahudi bahwa Allah itu satu. Dan memang Allah itu satu. Orang Kristen tidak pernah meyakini Allah itu ada tiga. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan gitu ya. Allah Bapa ini ya punya pribadi, kemudian Firman punya pribadi, Roh Kudus punya pribadi, dan ketiga-tiganya adalah Esa. Karena Firman ya itu berasal dari Bapa. Kemudian Roh Kudus ya, Roh Kudus juga berasal dari Bapa ya. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bapa itu Tuhan, Firman itu Tuhan, dan Roh Kudus itu Tuhan. Inilah yang disebut dengan Tritunggal atau Trinitas. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang Muslim pada umumnya para ustadz tidak paham hal ini, sehingga mereka menjelaskannya secara ngawur kepada umat mereka. Katakan tadi oleh ibu-ibu itu yang dia dapatkan dalam pengajaran selama dia masuk Kristen, itu dia katakan bahwa Yesus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6, teman-teman sekalian ya. Apa dikatakan di sini di dalam ayat 6? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, katanya dia simpulkan bahwa itu hanya utusan Allah ya, hanya utusan Tuhan katanya. Nah, teman-teman, mereka juga tidak mengerti. Yesus dia katakan bahwa aku mengatakan segala sesuatunya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapa yang telah mengutus aku misalnya. Nah, mereka salah mengerti di sini. Nah, Yesus utusan berarti dia rasul. Nah, dia diutus karena dia adalah firman yang tadinya dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah suara Allah. Lah, suara ini diutus gitu. Diutus ke dunia. Dan itulah yang dikandung oleh Maryam atau Siti Maryam yang mereka kenal. Dan itulah yang disebut dengan Yesus Kristus. Jadi dia diutus oleh Bapa karena sebelumnya dia bersama-sama dengan Bapa. Dia diutus untuk mengambil rupa seorang manusia. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya mau tekankan bahwa dari semua para nabi, mulai dari Adam yang manusia pertama hingga sampai di Yohanes Pembaptis, tidak ada satupun di antara mereka yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Termasuk Muhammad. Sekali lagi, ingat baik-baik. Termasuk Nabi Muhammad yang Anda yakini, yang kalian percayai, junjungan kalian, itu tidak pernah mengaku bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan demikian. Kenapa Yesus katakan bahwa dialah jalan keselamatan, dialah jalan untuk menuju ke sorga, dialah jalan untuk menuju kepada Bapa. Di luar dia akan ada kebinasaan karena dia sendirilah Allah itu. Ya, makanya kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat ke-7 dan ayat ke-8, Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bayangkan teman-teman sekalian. Di mana Yesus berkata bahwa kalau kita sudah melihat Yesus, kita sudah melihat Bapa. Karena Yesus di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 30 katakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi sangat jelas bahwa Yesus dan Bapa ada kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun berbeda pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Yesus, dan ada pribadi Roh Kudus lagi. Nah, teman-teman sekalian, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Maka kata Yesus lagi, teman-teman sekalian, ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Teman-teman sekalian, di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan dan sangat gampang untuk kita pahami bahwa Yesus sudah bersama-sama dengan para muridnya. Seharusnya mereka tahu bahwa Yesus adalah Bapa itu. Karena barang siapa yang sudah melihat Yesus, sudah melihat Bapa. Dan inilah bukti-bukti yang tidak terbantahkan bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ini juga merupakan pengakuan daripada Yesus Kristus bahwa dirinya adalah Tuhan. Barang siapa sudah melihat dia, sudah melihat Bapa yang telah mengutus dia. Ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin sekian kebenaran firman Tuhan yang saya boleh jabarkan buat kita pada saat ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.